jam 5 asyhadu an la ilaha illallah. Oh, berarti yang ini. Oh, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, Mas, saya juga tertarik dengan perubahan antum sekarang, mau seperti ini gitu ya, mau ketemu saya nih. Biasanya mungkin apaan nih, siapa kan gitu ya. Nah, mau ketemu, ikut training ISK, mau ikut pengajian. Awal yang merubah antum tuh awalnya gimana? Titik mulai ada sadar. Buku saya. Saya dulu nggak pernah baca buku. Tahun berapa ya waktu itu ya? 2002 nggak salah ya. 2002. Oke. 2002 saya baca buku Renungan Kalbu waktu itu. Oh ya, hitam putih ya? Iya. Ya. Oke, bagus. Itu bahasanya ringan, cerna. Ya. Dan waktu itu juga paragraf judul pertama itu tujuan hidup. Jadi di situ dibilang kalau misalkan orang tua, suami atau nggak istri atau nggak harta maupun anak yang kita sayang itu cuma titipan. Yep. Yang ada ketika kita meninggal itu adalah kita dan amal ibadah. Betul. Nah di situ saya mulai jet. Takut. Oh. Saya takut banget. Cuma dengan itu akhirnya saya baca satu buku penuh dan akhirnya aku takut mati. Jadi setiap harinya saya takut mati. Kepikiran terus. Jadi ya udah. Tapi saya tuh sampai sekarang juga nggak pernah mau dibilang nggak pernah lah saya mau dibilang tuh baik, suka membantu, menolong, atau ikhlas apalagi ya. Karena buat saya itu beban ya. Karena sampai sekarang saya juga masih ngerasa parah, kotor. Dalam arti kotor tuh masih bisa dibilang kata kasar tuh bajingan lah istilahnya. Banyak sekali loh kata-kata. Kita juga masih ngelihat yang istilahnya maaf ya tiba-tiba ngelihat Instagram ada itu, ngerti nggak sih ya? Seksi ya. Saya tuh malah terlalu berat lah misalkan saya dibilang kayak gitu semua ya, karena buat saya belum merasa pantas. Nggak pantas gitu loh. Takutnya kita dikira malaikat yang akhirnya kita kalau ngelakuin kesalahan malah jadi kesalah banget gitu loh. Lah kok dia ini cuman ini doang nih, enggak. Saya maunya cuma ngelakuin apa yang saya suka gitu loh. Dan saya selalu bilang sama semuanya, karena buat apalagi komen ya semuanya, walaupun kita kan manusia pasti haus pujian semua ya, haus lah pasti seneng lah, cuman jangan sampai terbang sama pujian itu tuh paling, tapi jangan sampai juga misalkan kita dengan hinaan kita nggak boleh terpuruk. Itu prinsip saya kok itu, saya selalu bilang seperti itu. Waktu itu dulu juga saya misalkan ngelakuin suatu hal yang baru gitu ya, pasti akan ada cacian. Karena itu suatu hal yang baru itu buat saya pasti ada patemnya ketika bilang goblok nih orang yang nggak bisa ini ya, dalam nge-host, dalam apa, dalam acting juga saya sudah ngerasain semua. Cuman jangan pernah kita itu terpuruk karena hinaan. Dan sekarang balik nih kalau kayak begini, jangan pernah kita terbang karena pujian. Itu selalu saya di kepala saya. Jadi tujuan hidup ya, saya tadi kesini pakai GPS, jelas tujuannya. Iya. Ya kan? Besok saya mau ke Sukabumi, jelas tujuannya, jelas titiknya. Nah, tentang tujuan Mas, antum yakin nggak ada yang namanya surga dan neraka? Yakin. Saya yakin apa? Yakin banget. Malah nggak itu, saya yakin ada siksa kubur. Yakin ada siksa kubur. Yakin ada hari kiamat berarti? Yakin. Oh. Sangat yakin. Kira-kira efeknya kalau kita yakin itu ke diri kita gimana sekarang terasanya? Jadi ngerasa takut aja kalau ngelakuin suatu hal yang dosa, cuma kita bukan malaikat, bukan nabi, ya pasti kita tetap aja dosa. Itu loh. Karena kita manusia biasa. Iya. Itu dia. Tapi satu sisi yakin. Yakin banget. Yakin banget. Tuh, teman-teman yang dirahmati Allah, ya. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi kita yakin. Ada yang menarik. Ketika saya diskusi sama Ustadz Felix Xiao, jadi tahun 2002, saya diskusi dengan Ustadz Felix Xiao, rambutnya waktu itu masih gondrong, dan beliau ateis. Beliau awalnya ateis, diskusi di kos-kosan saya. Dia bilang, saya nggak percaya Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak ngelihat Tuhan. Saya bilang, berarti ente nggak punya otak dong. Kenapa? Lah kan nggak bisa ngelihat otak. Apakah nggak bisa ngelihat otak berarti otak nggak ada? Kan nggak gitu. Tapi yakin punya otak? Yakin. Mas, yakin nggak punya jantung? Yakin. Coba lihat. Nggak bisa.
Nggak bisa. Apakah nggak bisa ngelihat jantung berarti jantung nggak ada? Nggak gitu. Tapi kan terkadang kita bisa, kalau misalkan orang-orang ini ya, nah, pastilah mereka tuh, maaf ya, yang ngeles ya? Banyak lah pembelaan. Misalnya gimana? Loh, kan kita ada X-ray, bisa ngeliat ini. Ini mana? Itu membuktikan bahwa kita butuh bantuan. Berarti membutuhkan kita lemah. Jadi tidak mampu melihat otak, bukan berarti otak nggak ada. Tidak mampu melihat Allah, bukan Allah nggak ada. Mata kita yang terbatas. Coba teman-teman semua di rumah, coba lihat kupingnya sendiri, pegang, bisa? Oke, lihat. Nih, saya tidak bisa melihat kuping sendiri. Apa berarti nggak punya kuping? Enggak, tidak bisa melihat bukan berarti nggak ada. Sama kayak surga neraka, Mas. Nggak bisa dilihat bukan berarti nggak ada. Ada, cuma informasinya di mana? Di Al-Quran. Dan alhamdulillah diskusinya dari jam segini nih, jam 7 sampai jam 5 subuh. Jam 5, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, berarti yang ini. Oh, Allahu Akbar walillahilham. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, langsung saya peluk. Kenapa? Diskusinya jam 7 sampai jam 5. Ini kan pakai minuman nih. Kita nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet. Ini tuh yang berjasa ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat. Masya Allah. Hebat. Jadi diskusi-diskusi seperti ini, ngobrol-ngobrol, pertanyaan tentang surga neraka, karena beliau tuh bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Islam, beliau nggak mau, bahkan benci sama Islam. Benci sama Islam, Mas. Yang saya mau tanya, nah, kita kan disuruh melakukan suatu hal yang baik, tapi kenapa diciptakan setan untuk mengarahkan kita ke yang nggak baik? Itu kan Oke, kan sering kita bilang apa? Ini abis diganggu setan sih, gitu kan? Padahal jangan nyalahin setan. Kenapa? Setan itu memang punya tugas seperti itu. Kenapa dikasih kita punya akal. Kenapa dikasih tugas seperti itu? Kan kita mau ke arah baik. Oke. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Gini, Allah di dalam Al-Quran bilang begini, teman-teman. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Aku, kata Allah, ciptakan keburukan dan kebaikan. Nah, jadi manusia suruh milih. Antum mau sholat atau tidak, pilih. Mau baik atau buruk, pilih. Mau nikah apa enggak, mau nikah cepat atau telat, milih. Nah, ternyata setan itu dia masuk dalam nafsu kita, sehingga akhirnya kita kalah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memilih kebaikan. Jadi setan itu memang ditugaskan Allah untuk apa kemudian? Menguji keimanan kita. Seperti apa keimanan kita? Mampu nggak? Tujuannya itu ya. Itu. Makanya Allah ciptakan fa'alhamaha fujur wa taqwa. Sama kayak gini. Mas Sony bilang, Ustaz, jadi ya ke rumah Baim. Saya bilang, enggak. Bisa. Bisa. Sama seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak sholat, enggak. Mas mau baca Quran? Enggak. Nah, ketika enggak berarti kita lebih nurutin kemauannya setan daripada kemauan hati kecil kita. Tadi yang disebut dengan yang membisik tadi itu. Itu yang membisik itu yang baik, Mas. Jadi kalau sering membisiki yang baik-baik seperti itu. Nah, jadi kalau beliau tadi saya tanya, kenapa surga dan neraka percaya? Hati-hati loh teman-teman. Neraka itu tempatnya bener ada. Kubur itu juga ada. Tadi kita sampai ke sini, kita lewat tanah kusir kan. Iya. Saya ngeliat kanan kiri. Kenapa? Saya ngebayangin. Uje almarhum itu 2 minggu sebelum meninggal itu masih ngisi bareng sama saya kayak gini. Masih kayak gini. Saya masih ingat karena kalau saya ngisi pengajian kan saya selalu pakai PowerPoint. Uje bilang begini, Ustaz Fatih, boleh saya copy nggak filenya? Saya bilang boleh. Antum bawa flash disk nggak? Bawa katanya. Saya colok, dia di belakang nginin mijet. Terus saya bilang, J, mau di copy semua? Iya dong, ini banyak nih. Oh iya ya, Mbak Asar aneh ngisi pengajian lagi nih. Udah gini aja deh, J. Gua antar ke rumah. Saya kan dekat sama dia tuh, jadi lu gua gitu. Saya bilang, udah gua antar. Apa kata dia? Kapan Ustaz? Jumat katanya. Saya bilang, Jumat? Iya Jumat. Ya udah, Jumat. Jadi Jumat. Tapi dia bilang, tapi Jumat keburu nggak ya? Saya nggak ngerti. Saya bilang, Jumat, iya Jumat, tapi keburu nggak ya? Kata dia gitu. Jumat, keburu. Iya kan saya Jumat kosong. Terus apa kata dia? Ya udah deh, Jumat. Anehnya, begitu dia keluar sampai pintu, dia tutup pintu, dia keluar lagi, dia bilang, Ustadz benar Jumat mau datang. Iya Jumat, kayak orang bingung.
ternyata apa yang terjadi? Malam Jumatnya saya bangun untuk biasa sholat malam Jumat. Cek Twitter kan 5 tahun 6 tahun lalu masih belum ada Instagram. TMC Polda Metro Jaya memberitakan motor Kawasaki motor hijau jatuh di daerah Pondok Indah. Dan itu adalah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ba'da sholat subuh saya main ke rumahnya, beliau sudah ditutup dengan kainnya, dan kemudian saya bilang, benar kata antum, Jumat. Jadi kematian itu pasti, neraka itu pasti, surga itu pasti. Nah cuma tadi betul kata beliau, tapi Ustadz kita kan masih manusia biasa. Bener juga, kenapa? Kullu bani Adam khoto, setiap bani Adam tuh salah. Apalagi saya mas. Apa kata para ulama? Ya, apa kata para ulama? Seandainya dosa itu berbentuk bau, maka tidak akan ada yang berani duduk di dekatku. Kenapa? Saking baunya. Tapi dengan Rahman dan Rahimnya Allah ditutup. Ditutup. Oh kalau dibuka aibnya ngeri. Wah manusia ternyata. Ya begitu gitu kan. Waduh katanya ulama besar katanya ini. Wah ternyata begitu kan. Nah itulah aib. Makanya Pak kita nggak boleh buka aib orang. Jadi mas surga neraka itu ada. Ya, Allah itu ada. Nih kita dengar suara. Suara apa itu? AC. Tapi kita nggak bisa ngelihat udara. Jin. Saya meruqyah orang nih. Saya bacain Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, keluar. Itu beneran itu? Lah iya dong. Mau dicoba? Aduh. Kita bacain Quran. Tiba-tiba wah kata ketawa. Loh, pertanyaan saya, kalau antum orang normal, saya bacain Quran, nggak ada apa-apa dong. Tapi faktanya kenapa dibacain Quran ngamuk-ngamuk? Bahkan ngajak berantem ke saya. Saya bilang, "Tar jangan ngajak berantem." Saya bilang, Ustadz," dia bilang. "Anda baca-baca ayat itu, tolong tutup mulutnya." Saya bilang, "Gua bacain lagi nih." Jadi itu benar, Mas. Itu benar. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita baca ayat-ayat seperti itu ada respon pertanyaannya. Bisakah kita melihat jinnya? Enggak, tapi faktanya ada. Udah pernah mas diruqyah belum? Belum. Jangan sampai lah. Tuh seru nih kalau kita buat vlog Mbak Imong diruqyah. Wah, rame kan yang nonton. Wah, ternyata isinya keluar mas. Wah. Boleh juga nih. Iya. Bagus. Itu masya Allah. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jangan bilang jin nggak ada. Saya nggak percaya jin. Kenapa? Karena saya nggak ngelihat jin. Jangan begitu. Nggak bisa ngelihat itu bukan berarti nggak ada. Mata kita terbatas. Saya aja nih tuh. Itu udah nggak kelihatan tuh. Cuma hitam-hitam aja tuh. Kenapa? Karena mata terbatas, lemah, butuh bantuan. Tuh kacamata. Iya. Nah saya baru bisa lihat. Nah saya bilang, wah ini rumah harus sering dibacain Quran. Gitu. Ya, harus bacain Quran. Kenapa? Karena kita sering merasa bahwa jin itu nggak ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Jadi jin itu ada mas, dan mereka beribadah. Ada yang muslim, ada yang kafir juga, ada yang ganggu. Makanya kadang-kadang, mohon maaf mas, ada yang hamil, ya isinya tiba-tiba apa? Ada jarum di dalamnya. Ada yang hamil, kemudian bayinya hilang. Nah ya gangguan jin, jin ganggu. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, belajar lagi, terus belajar tentang Islam. Belajar lagi tentang Islam lebih dalam lagi. Kenapa? Karena kita butuh bimbingan dari Allah agar tadi langkah kita selalu dibimbing Allah. Kayak beliau nih, baca buku tentang tujuan hidup. Iya ya. Kalau nanti aku wafat, anak-anak nggak ada, istri nggak ada, sendiri di bawah. Bawanya apa? Waduh, amal ibadah. Sementara sholat belum tentu khusyuk. Masih minum, sedekah. Ria, ngomong kemana-mana, baca Quran, nggak pernah. Waduh, itu pulangnya bawa apa? Nah, ini yang mendorong beliau untuk berubah.